Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziza Aulia dengan NIM 2404045011036. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosiantropologi yang dibimbing oleh Ibu Bastiana SPD MPD. Pada kali ini saya ingin membahas sedikit penjelasan tentang sosiantropologi, sosialisasi, dan penyelesaian diri mahasiswa di kampus. Perguruan tinggi merupakan mikrokosmos masyarakat, sebuah lingkungan yang kompleks dan dinamis yang menuntut adaptasi dan penyesuaian diri dari para mahasiswanya. Lebih dari sekedar tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, perguruan tinggi adalah tempat di mana individu membentuk identitas mereka, membangun hubungan, dan menavigasi jaringan sosial yang rumit. Proses adaptasi ini yang kita kenal sebagai sosialisasi, yang merupakan aspek penting dari pengalaman perguruan tinggi yang seringkali menentukan keberhasilan akademis dan kesejahteraan mahasiswanya. Pada kali ini kita akan menyelidiki dinamika sosialisasi mahasiswa secara mendalam, menganalisis bagaimana interaksi sosial, baik dalam konteks formal kelas maupun informal di luar kelas, kemudian mempengaruhi pengalaman mereka dan berkontribusi pada perkembangan pribadi dan akademis mereka. Selain itu, kita juga akan menggunakan perspektif sosiologi untuk memahami bagaimana mahasiswa menavigasi lingkungan kampus yang baru, membangun hubungan yang beragam, dan membentuk identitas mereka dalam komunitas ini yang seringkali penuh dengan perbedaan latar belakang, nilai, dan aspirasi. Kita juga akan melihat bagaimana interaksi membentuk persepsi mereka tentang diri sendiri, tempat mereka di dunia, dan peluang mereka di masa yang akan datang. Lingkungan kelas menyediakan kerangka kerja formal untuk sosialisasi. Di sini interaksi mahasiswa dengan dosen dan sesama mahasiswa diatur oleh struktur dan aturan akademik yang jelas. Namun realitasnya jauh lebih kompleks dari sekedar aturan dan struktur. Gaya mengajar dosen, desain kurikulum, dan metode penampilan semuanya memengaruhi bagaimana mahasiswa berinteraksi satu sama lain dengan dosen. Cara dosen memberikan umpan balik terhadap presentasi mahasiswa tidak hanya menilai kinerja akademik, tetapi juga mengajarkan cara berkomunikasi secara efektif di depan umum, sebuah keterampilan sosial yang penting. Pada sistem penilaian yang ketat dapat menciptakan kecemasan dan mengurangi kesempatan untuk interaksi sosial yang positif. Jadi, mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosioekonomi yang berbeda mungkin memiliki akses yang tidak merata terhadap sumber daya mendukung keberhasilan akademis mereka, mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam sosialisasi formal. Kerja kelompok yang dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik, kemudian menunjukkan bagaimana struktur formal dapat menciptakan tantangannya sosial sendiri. Di luar kelas, sosialisasi berlangsung secara informal dan organik. Disinilah mahasiswa membangun koneksi dan persahabatan dan membentuk kelompok pertemanan serta mengembangkan identitas sosial mereka. Mereka berbagi pengalaman, bercanda, dan saling mendukung. Misalnya, makan siang bersama di kantin dapat menjadi kesempatan untuk bertukar informasi, berbagai cerita, dan membangun ikatan sosial. Sosialisasi informal ini juga menghadirkan tantangan.
Mahasiswa baru mungkin merasa sulit untuk berinteraksi dengan kelompok yang sudah ada, dan persaingan antar kelompok dapat menimbulkan konflik. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial kelompok dapat menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan, sehingga akses yang tidak merata ke sumber daya sosial dan ekonomi juga dapat memengaruhi mahasiswa tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta menciptakan kesenjangan sosial yang dapat memengaruhi proses sosialisasi. Dan juga perbedaan budaya dan latar belakang dapat menciptakan tantangan dalam membangun hubungan serta menemukan tempat di komunitas kampus. Temuan kita mendukung teori sosialisasi simbolik George Herbert Mead yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan diri. Sosialisasi formal di kelas membantu mahasiswa memahami norma dan harapan akademik. Sedangkan sosialisasi informal di luar kelas membantu mereka membangun hubungan dan membentuk identitas sosial. Kedua proses ini saling melengkapi dan penting untuk penyesuaian diri mahasiswa yang sukses. Namun sosialisasi tidak berhenti di kelas. Interaksi informal di luar kelas seperti mengobrol di kantin atau berjalan bersama teman juga sangat penting. Ini merupakan proses sosialisasi sekunder di mana mahasiswa berinteraksi dengan kelompok sosial yang lebih luas dan membentuk identitas sosial mereka. Melalui interaksi ini, mereka belajar tentang norma dan nilai sosial yang berlaku di kampus, membangun hubungan, dan menemukan tempat mereka di komunitas kampus. Ini sejalan dengan konsep Looking Glass Self Charles Horton Cooley, di mana individu membentuk citra diri mereka berdasarkan bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Sosialisasi dan penyesuaian diri mahasiswa di kampus merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan interaksi dalam berbagai konteks. Memahami dinamika sosial formal dan informal sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang mendukung penting dalam memfasilitasi proses ini dengan menciptakan peluang untuk interaksi sosial yang berarti baik di dalam maupun di luar kelas. Dan dengan memperhatikan bagaimana perbedaan sosial dan budaya dapat memengaruhi pengalaman mahasiswa dengan mendukung pengembangan keterampilan sosial mahasiswa dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif, perguruan tinggi dapat membantu mahasiswa beradaptasi dengan sukses dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor seperti latar belakang sosioekonomi, etnisitas, orientasi seksual, dan disabilitas memengaruhi pengalaman sosialisasi mahasiswa. Dengan memahami faktor ini, institusi pendidikan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendukung semua mahasiswa dalam perjalanan mereka di perguruan tinggi dan menciptakan komunitas kampus yang benar-benar inklusif dan setara. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang sosiantropologi, sosialisasi, dan penyesuaian diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.